Istilah kaum sumbu pendek adalah istilah populer dalam bahasa Indonesia yang bersifat kiasan atau slang. Maknanya mengacu pada orang-orang yang cepat marah, mudah tersinggung, atau meledak emosinya karena hal-hal sepele. Penjelasan asal-usul. Istilah ini diambil dari analogi sumbu petasan atau bom. Sumbu yang pendek berarti waktu antara pemicu dan ledakannya sangat singkat. Begitu juga dengan orang sumbu pendek, tidak butuh waktu lama untuk mereka meledak emosinya. Karakteristik orang sumbu pendek. Tidak sabaran, reaktif, terutama dalam debat atau perbedaan pendapat, sulit dikritik, cepat merasa diserang, kadang bertindak tanpa berpikir panjang. Contoh dalam kalimat, debatnya baru mulai, dia sudah marah-marah. Memang dasar kaum sumbu pendek. Kalau ngomong sama dia harus hati-hati, dia sumbu pendek banget. Konteks sosial. Istilah ini tidak sopan jika ditujukan langsung, karena bisa dianggap merendahkan atau memancing konflik. Sering dipakai di media sosial atau obrolan santai sebagai sindiran halus terhadap orang-orang yang emosional. Kalau kamu ingin, aku juga bisa bahas dari sudut psikologi atau spiritual. Karena ada loh cara mengubah sumbu pendek jadi sumbu panjang. Kita lanjut. Mari kita bahas cara mengubah sumbu pendek jadi sumbu panjang dari dua sisi, psikologi dan spiritualitas. Biar utuh. 1. Dari sisi psikologi, latihan kendali emosi. Kenali pemicu emosi. Orang sumbu pendek biasanya merasa dipermalukan, tidak dihargai, dilanggar batas pribadinya. Maka kenali apa yang bikin kamu mudah meledak, supaya bisa disiapkan cara responsnya sebelum kejadian. B. Teknik pause, reflect, respond. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Reflect, tanya diri, apa yang sebenarnya membuatku tersinggung? Respond, tanggapi dengan akal, bukan emosi. Ini sederhana tapi sangat powerful. Latihan napas dan mindfulness. Bernapas dalam selama 45 detik, tahan, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini 3 kali sebelum menjawab saat marah. Ini mengalihkan fokus otak dari mode emosi ke mode logika, korteks prefrontal. D. Ubah pola pikir. Misalnya, dia ngomong gitu pasti mau nyerang aku. Ganti dengan, mungkin dia lagi capek atau punya masalah sendiri, aku nggak harus ambil hati. 2. Dari sisi spiritualitas. Kristen, buah roh, dan keteladanan Yesus. A. Buah roh, penguasaan diri. Galatia 5:22-23 menyebut penguasaan diri sebagai salah satu buah roh kudus. Tetapi buah roh ialah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak meledak-ledak. Ia punya sumbu panjang rohani, karena hatinya tidak mudah dikobarkan oleh hawa nafsu. Yesus dicaci, tapi tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Yesus justru menanggung semua penghinaan tanpa meledak. Dia bisa saja meledak karena difitnah dan disalib secara tidak adil. Tapi, dia memilih pengampunan, bukan ledakan emosi. Saya berdoa minta hati yang tenang. Mazmur 45. Biarlah hatimu tenang di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Selah. Latih jiwa untuk diam. Kadang kita butuh sunyi, bukan argumen. Kesimpulan. Mengubah sumbu pendek jadi panjang bukan sekadar menahan diri, tapi juga meningkatkan kesadaran diri. Mengandalkan kasih dan kuasa Roh Kudus. Kalau gabung dua-duanya, kita bisa jadi orang yang punya api semangat, tapi tidak gampang terbakar.